Sosialis Soviet (URSS) atau Uni Soviet adalah negara sosialis yang pernah ada antara tahun 1922 sampai 1991. Negara ini didirikan oleh RSFS Rusia, RSFS Transkaukasia, RSFS Ukraina, dan RSSS Belarusia. Sayang, negara yang pernah menjadi negara adidaya menyaingi Amerika Serikat ini tak berumur panjang. Pada tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar. Apa penyebabnya? Sebelum bubar, Uni Soviet adalah negara terbesar di muka bumi. Luas wilayahnya mencakup 22.400 km persegi atau lebih dari 2 kali lipat luas negara saingannya Amerika Serikat seluas 9.826.675 km persegi. Area seluas itu dihuni penduduk sebanyak 290 juta jiwa. Di bawah Joseph Stalin tahun 1941 sampai 1953, negara ini berkembang pesat. Stalin memimpin negara tersebut melewati proses industrialisasi besar-besaran dengan sistem ekonomi terencana. Pada Perang Dunia II tahun 1945, Uni Soviet berhasil mengalahkan pasukan Nazi Jerman. Negara ini semakin kuat karena dipersenjatai puluhan ribu senjata nuklir, hingga banyak negara-negara blok timur yang merapat dan akhirnya mendirikan aliansi Pakta Warsawa pada tahun 1955. Selain itu, taring Uni Soviet semakin terlihat dari program luar angkasanya pada tahun 1960-an. Uni Soviet memegang rekor sebagai negara pertama yang menerbangkan manusia ke ruang angkasa. Sederet prestasi mentereng itu sayangnya tak bertahan lama. Memasuki tahun 1991, Soviet mulai menunjukkan gejala-gejala perpecahan. Para pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia menandatangani perjanjian yang mengatur persemakmuran negara-negara merdeka pada 8 Desember 1991. Dari situlah tanda awal bubarnya Uni Soviet. Faktor utama keruntuhan Soviet Rusia mencatat tiga penyebab utama mengapa negara Soviet bubar. Pertama adalah karena masalah melemahnya ekonomi negara tersebut. Salah satu sektor menyokong Uni Soviet berasal dari ekspor minyak. Ketika harga minyak turun, hal itu sangat jelas mempengaruhi para ekonomi negara komunis tersebut. Jadi pada 13 September 1985, Menteri Perminyakan Arab Saudi Ahmad Yamani menyatakan keluar dari perjanjian pembatasan produksi minyak dan mulai mengenjot produksinya di pasar minyak. Setelah itu, Arab Saudi meningkatkan produksi minyak sebesar 5 kali lipat, menyebabkan harga minyak di dunia anjlok 6,1 kali lipat. Menteri Ekonomi Rusia Piotr Aven menyatakan peristiwa itu menjadi titik balik amburadul perekonomian Soviet. Itu adalah titik utama pada 1986. Ketika harga minyak jatuh, seluruh kemungkinan untuk menghasilkan pendapatan untuk Uni Soviet pun runtuh, katanya kepada Rusia Beyond. Sementara itu, turunnya harga minyak ternyata bertepatan dengan perlambatan ekonomi yang menurut Aven sudah dimulai pada 1960-an. Tren ini diperparah penurunan pendapatan minyak dan menyebabkan runtuhnya model ekonomi Soviet. Seiring meramainya ekonomi Soviet menurun, pemimpin Soviet itu Mikhail Gorbachev menggelar reformasi dan mengeluarkan kebijakan cukup radikal, yakni perestroika, pembangunan kembali perestroika, mencoba reformasi sistem Soviet yang pada saat itu malah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Reformasi ala Gorbachev ini disebut sebagai faktor kedua bubarnya Uni Soviet. Reformasi pertama Gorbachev yang menyebabkan percepatan ekonomi seharusnya melepaskan pada sosialisme modern. Namun sosiolog Amerika kelahiran Soviet, Vladimir Samoilov, menyebutkan revolusi ini dengan neo-Stalinis karena dilakukan dalam stigma yang sama dengan kebijakan pendahulu Gorbachev yang kejam. Kebijakan tersebut gagal mempercepat ekonomi Soviet dan sebaliknya melemahkan negara. Demi modernisasi ekonomi, Gorbachev memulai proses demokratisasi radikal yang membuat kematian sistem dan negara Soviet tak terleka. Itu pada akhir 1980-an, dalam masa perestroika juga terjadi peningkatan kekerasan yang disebabkan persaingan antar etnis di Republik Uni Soviet. Hal itu juga digadang-gadang sebagai faktor ketiga runtuhnya Soviet. Misalnya kekerasan etnis yang terjadi pada 1986 di ibu kota Kazakhstan, Almaty. Saat itu pemuda Kazakh tak puas dengan pengangkatan kepala republik mereka yang merupakan seorang beretnis Rusia. Demonstrasi tersebut kemudian menyebabkan kerusuhan.
Selain itu, terjadi juga pembunuhan besar-besaran di kota Subnait, Azerbaijan, dan aksi kekerasan di televisi Baku dan tempat-tempat lain di seluruh negeri. Konflik yang berdarah terjadi di Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia, yang kadang-kadang disebut juga salah satu pemicu politis utama yang mengawali disintegrasi Uni Soviet. Pada akhir 1980-an, konflik etnis berubah menjadi mematikan, menewaskan ratusan orang dalam pertempuran. Buruknya kinerja ekonomi dan maraknya konflik horizontal tak dapat diatasi oleh pemerintah Gorbachev pada waktu itu karena semakin tak terkendali era pada tanggal 25 Desember 1991. Mikhail Gorbachev mengumumkan pengunduran sebagai presiden Soviet. Di Kremlin, bendera Soviet turunkan untuk terakhir kalinya. Perpecahan dalam masyarakat dan perjuangan di negara seperti kami yang syarat akan persenjataan termasuk nuklir bisa mengakibatkan kematian banyak orang dan kehancuran. Saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi hanya untuk bertahan kekuasaan. Mengundurkan diri merupakan kemenangan saya, kenang Gorbachev seperti dikutip BBC. Keesokan harinya, pada 26 Desember 1991, hari ini 28 tahun lalu, Uni Soviet resmi bubar dan ditandai pengambil alihan kantor-kantor Uni Soviet di pemerintahan Rusia.